Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Prof. Ida selaku dosen pengampu mata kuliah Biodiversitas Tropis serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Biologi B 2024. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil proyek biodiversitas tropis yang berjudul Biodiversitas Sawah Asam Desa Keras Kabupaten Jombang. Nah, tanpa berlama-lama, izinkan kami untuk memulai presentasi ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok, yaitu dengan saya sendiri, Regina Marta Ayu dengan NIM akhir 026, dan rekan saya Rahayu Erna Endah Enderwati dengan NIM akhir 032. Yang pertama adalah latar belakang. Jadi Indonesia ini memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, termasuk buah salak. Nah, salak merupakan buah asli Indonesia dengan banyak varietas. Setiap varietasnya memiliki ciri khas seperti rasa, bentuk, dan morfologi. Jombang ini merupakan sentra salak. Nah, salak asam memiliki keunikan rasa dibanding dengan salak lainnya. Selanjutnya ada biografi. Salak asam merupakan varietas lokal khas yang hanya dapat ditemukan di Desa Keras, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Keberadaannya di wilayah ini bukan tanpa sebab. Desa Keras memiliki kondisi tanah yang subur, iklim tropis, serta letak geografis yang berdekatan dengan kawasan sentra salak Wonosalam, sehingga sangat mendukung tumbuhnya berbagai varietas salak lokal yang khas. Budidaya salak di Desa Keras ini telah berlangsung turun-temurun sejak zaman nenek moyang dan diwariskan antar generasi sebagai tradisi pertanian pekarangan masyarakat setempat. Hal inilah yang menjadikan salak asam tumbuh dan berkembang secara alami di wilayah ini selama bertahun-tahun, membentuk rasa yang khas dan berbeda dari varietas salak di daerah lain. Salak asam Desa Keras juga dikenal sebagai produk unggulan lokal Jombang yang populer di kalangan masyarakat setempat. Namun belum dikenal luas di luar wilayah Jombang karena belum adanya dokumentasi resmi maupun sertifikasi varietas. Berikut lokasi dari salak asam di Desa Keras, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya ada klasifikasi dari salak asam itu sendiri. Salak asam berasal dari Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Liliophyda, ordo Arecales, famili Arceae, genus Salaka, dan spesiesnya Salaka zalaka. Selanjutnya ada ciri-ciri salak asam. Yang pertama yaitu ada ciri-ciri tanaman. Tanamannya memiliki akar serabut dengan kedalaman sekitar 10-50 cm, batangnya pendek dan tidak tampak dengan jelas. Daun majemuk menyirip dengan panjang kurang lebih 3-7 meter dengan pelepah dan tangkai daun dipenuhi duri tajam. Warna daun bagian atas itu hijau tua dan bagian bawahnya keabu-abuan. Selanjutnya ada ciri-ciri buahnya, itu kulit buah bersisik berwarna coklat, daging buah berwarna putih hingga kekuningan dengan tekstur yang bisa agak berair atau renyah. Rasa yang khas cenderung asam atau sepat, terutama saat belum matang, dan memiliki aroma yang khas. Selanjutnya ada ciri-ciri durinya, yaitu duri pada pelepah cukup rapat, bentuk runcing dan keras, warnanya keabu-abuan hingga kehitaman. Selanjutnya jenis-jenis. Jadi mengapa sih buah salak itu memiliki jenis yang berbeda-beda? Nah, alasannya itu ada karena faktor lingkungan seperti suhu, unsur hara, curah hujan, kelembapan, serta ketinggian. Selanjutnya yaitu persilangan alami. Nah, itu terjadi secara alamiah tanpa campur tangan petani antar tanaman-tanaman. Yang terakhir ada keragaman genetik, karena Indonesia itu memiliki banyak varietas salak lokal, dengan Jawa Timur itu menjadi wilayah yang tingkat keragamannya tinggi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai manfaat dari salak asam Desa Keras ini.
yang dapat dilihat dari 4 aspek. Yang pertama dari segi ekonomi, salak asam menjadi komoditas buah lokal yang memiliki nilai jual. Lalu, buah ini juga dapat diolah menjadi berbagai produk seperti manisan, asinan, atau olahan lainnya. Dan juga berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Yang kedua dari segi konsumsi, buah salak asam ini dapat dikonsumsi langsung sebagai buah segar dan memiliki rasa khas yang beragam. Yang ketiga dari segi kesehatan, salak asam ini mengandung vitamin dan juga serat yang baik untuk pencernaan, serta membantu menjaga kesehatan tubuh secara umum. Dan yang terakhir dari segi biodiversitas, keberadaan salak asam menambah keanekaragaman varietas salak lokal dan menjadi sumber plasma nutfah yang penting untuk pengembangan tanaman di masa depan. Selanjutnya, mengenai habitatnya, salak asam ini tumbuh di Dusun Salak, Desa Keras, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Tanaman ini dibudidayakan secara turun-temurun di lahan pekarangan masyarakat dengan panen yang dilakukan 2 kali dalam setahun. Salak asam ini juga tumbuh optimal pada musim kemarau. Selanjutnya, untuk peran ekologisnya, salak asam ini bermanfaat secara ekonomi dan kesehatan. Salak asam juga memiliki peran ekologis yang penting. Sebagai tanaman pekarangan tradisional, salak asam berperan dalam menjaga tutupan vegetasi di lingkungan permukiman Desa Keras. Sistem perakarannya yang berupa akar serabut membantu mengikat tanah dan mengurangi resiko erosi. Lalu selanjutnya, ancaman. Dalam berbagai manfaat salak asam sendiri, keberadaan salak asam ini juga menghadapi ancaman. Salah satunya adalah alih fungsi lahan pekarangan menjadi kawasan pemukiman yang terus menyempitkan area budidayanya di Desa Keras. Selain itu, hingga saat ini belum ada dokumentasi morfologi resmi maupun sertifikasi pohon induk untuk varietas ini. Akibatnya, keunikan salak asam belum terlindungi secara formal dan belum dikenal luas di luar wilayah Jombang. Selanjutnya, untuk upaya pelestarian salak asam Desa Keras ini sejalan dengan beberapa tujuan SDGs atau Sustainable Development Goals. Yang pertama pada poin 2 yaitu Zero Hunger melalui kontribusinya terhadap ketahanan pangan. Yang kedua pada poin 8 yaitu Decent Work and Economic Growth melalui peningkatan ekonomi masyarakat dari sektor agrowisata dan produk olahan. Yang ketiga pada poin 15 yaitu Life on Land melalui pelestarian keanekaragaman hayati dan plasma nutfah lokal, dan upaya ini juga memerlukan kerjasama berbagai pihak sesuai dengan poin 17 yaitu Partnership for the Goals. Berikut adalah beberapa dokumentasi pribadi kami selama melakukan pengamatan langsung di lapangan. Kemudian ini ada referensi yang kami gunakan dalam penyusunan materi presentasi ini. Presentasi dari kelompok kami, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.